Halo Sobat Esen, salam pintar. Sobat Esen, pernah nggak kalian pergi ke pantai? Di pantai, kalian bisa menemukan masyarakat yang tinggal di pinggir pantai. Mereka berprofesi sebagai nelayan, yaitu mengambil ikan dari laut untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Nah, itu adalah salah satu contoh interaksi manusia dengan lingkungan alam. Dan masih banyak interaksi manusia dengan lingkungan lainnya. Penasaran kan? Yuk kita belajar bareng-bareng. Lingkungan alam adalah lingkungan yang terbentuk secara alamiah, yaitu tanpa campur tangan manusia. Nah, unsur-unsur yang terdapat di dalam lingkungan alam terdiri dari benda-benda mati dan juga benda hidup. Nah, jadi itu adalah pengertian dari lingkungan alam. Contohnya apa sih yang terdiri dari lingkungan alam? Nah, di sini dapat kita lihat ada sungai, ya. Kemudian ada danau, ada laut, ada gunung, hutan, dan lain-lain. Nah, dari contoh ini semua dapat dikatakan sebagai lingkungan alam atau sesuatu hal yang ada di lingkungan kita yang berguna untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, selanjutnya lingkungan alam terdiri dari dua komponen. Apa saja? Yaitu biotik dan abiotik. Apa perbedaan di antara keduanya? Nah, yang dikatakan dengan biotik adalah benda hidup. Nah, benda hidup ini terdiri dari, nah di sini ada manusia, kemudian ada tumbuhan, kemudian ada hewan. Nah, jadi manusia, tumbuhan, hewan, dan lain-lain itu dapat digolongkan ke dalam biotik, yaitu mereka dapat tumbuh, ya, kemudian dapat berkembang biak dan lain sebagainya. Yang kedua ada abiotik. Nah, abiotik kebalikan dari biotik. Yang dikatakan abiotik adalah segala bentuk dari benda mati. Benda mati atau tidak bernyawa, ya. Nah, yang terdiri dari abiotik adalah di sini dapat kita lihat ada air, kemudian tanah, hujan, ada batu, dan juga udara, dan lain-lain. Nah, jadi di antara unsur air, tanah, hujan, batu, udara, itu dapat digolongkan ke dalam abiotik atau benda mati, karena mereka tidak dapat tumbuh. Oke Sobat Esen, kemudian kita harus ketahui bahwa antara unsur-unsur biotik dengan unsur-unsur abiotik itu memiliki suatu hubungan yang saling mempengaruhi, yang saling melengkapi. Nah, jadi di sini dapat kita lihat contoh ya. Di sini ada tanah, ada suhu, kemudian ada curah hujan. Ini dapat digolongkan ke dalam unsur abiotik, yaitu benda mati. Ini semua bisa mempengaruhi biotik atau benda hidup. Nah, jadi di sini dapat kita lihat ada tanah, suhu, udara, dan curah hujan dapat mempengaruhi tumbuhan, ya. Jadi ini mempengaruhi tumbuhan. Berarti di sini antara abiotik dapat mempengaruhi
biotik. Nah, itu adalah hubungan ya antara abiotik dengan biotik. Atau sebaliknya, ya. Sebaliknya yaitu biotik mempengaruhi abiotik. Contohnya apa? Misalkan yang tergolong ke dalam biotik yaitu tumbuhan. Nah, tumbuhan kita contohkan tumbuhan hijau. Mereka dapat menghasilkan oksigen. Nah, semakin banyak tumbuhan hijau, maka oksigen yang dihasilkan juga semakin baik. Nah, sehingga dapat menghasilkan udara segar gitu ya. Udara tersebut bagian dari abiotik. Nah, sedangkan tumbuhan hijau merupakan bagian dari biotik. Jadi biotik mempengaruhi abiotik. Nah, ini adalah penjelasan mengenai hubungan di antara biotik dengan abiotik ataupun abiotik mempengaruhi biotik. Selanjutnya, kita ketahui bahwa ketika pertama kali ada manusia, yang pastinya mereka menggunakan hasil alam itu hanya untuk kebutuhan pokok sehari-hari. Nah, dan juga dengan peralatan yang seadanya, kita contohkan seperti kehidupan masyarakat ketika zaman purba atau zaman batu. Nah, mereka mengandalkan makanan yang disediakan oleh alam. Contohnya apa? Mereka melakukan perburuan, yaitu berburu hewan-hewan yang ada di alam liar. Selain berburu hewan, kemudian mereka juga dapat mengambil buah-buahan ya yang ada di hutan. Nah, itu adalah ketika awal ada manusia. Nah, dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka melakukan perburuan. Selanjutnya, seiring berjalannya waktu. Nah, yang tadinya mereka bertempat tinggal pindah-pindah ya, kemudian mereka menetap. Nah, setelah mereka berburu, kemudian mereka melakukan suatu kehidupan yang menetap. Nah, hasil makanan yang mereka dapatkan itu dari bercocok tanam. Nah, di sini dapat kita lihat ya, seperti bercocok tanam, berladang, kemudian beternak. Nah, itu adalah hal-hal yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, seiring berjalannya waktu, kehidupan manusia semakin berubah, ya. Yang tadinya mereka banyak yang bercocok tanam, beternak dan sebagainya, kemudian beralih kepada kegiatan ekonomi yang lebih modern, yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup, mereka menciptakan berbagai macam industri-industri untuk memproduksi makanan yang mereka butuhkan. Nah, jadi dari bercocok tanam, kemudian mereka membuat pemukiman yang besar, ya, kemudian membentuk ekonomi industri. Nah, jadi industri dapat digunakan untuk menghasilkan makanan yang mereka butuhkan. Nah, jadi itulah suatu peradaban ya, atau peralihan dari suatu keadaan masyarakat dari berburu, bercocok tanam, kemudian menjadi industri. Oke, Sobat Desen, selanjutnya kita ketahui bahwa yang tadinya suatu atau masyarakat atau manusia yang awalnya menggunakan lingkungan alam ya, atau menggunakan lingkungan alam sekitar mereka hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok saja, seperti makanan ya, kemudian minuman. Nah, seiring berjalannya waktu, mereka menggunakan alam tersebut tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok, tetapi selain memenuhi kebutuhan pokok, mereka dapat memenuhi gaya hidup. Nah, gaya hidup yang seperti apa? Misalkan dengan membuat pakaian yang mewah, ya, kemudian membangun rumah mewah, nah, kemudian gedung-gedung mewah dan lain sebagainya, atau juga mobil mewah atau kendaraan yang mewah. Nah, itu adalah sesuatu hal yang dilakukan masyarakat sekarang. Selanjutnya, semakin berkembang masyarakat, kita lihat bahwa setiap tahun pertumbuhan penduduk semakin meningkat. Begitu juga
kebutuhan masyarakat juga semakin meningkat. Nah, tetapi di dalam produktivitas suatu barang yang diinginkan masyarakat dilakukan secara berlebihan, itu akan memiliki dampak negatif. Nah, sekarang ini kita melihat banyak terjadinya atau banyak hal-hal yang mengandung nilai-nilai negatif ya dari kegiatan manusia itu sendiri. Contohnya apa? Ketika kita memproduksi sesuatu hal yang berlebihan akan menghasilkan dampak negatif. Contohnya misalkan terjadinya pencemaran tanah. Pencemaran tanah itu dapat terjadi ketika banyaknya manusia menghasilkan barang-barang yang berlebihan ya, sehingga banyak sampah-sampah yang dibuang sembarangan sehingga membuat tanah menjadi tercemar. Nah, itu adalah salah satu dampak negatifnya. Kemudian terjadi pencemaran air. Nah, pencemaran air dapat disebabkan oleh limbah-limbah yang dibuang oleh industri-industri. Nah, sehingga terjadinya pencemaran air. Kita ketahui bahwa air menjadi sumber utama dalam kehidupan masyarakat. Tetapi kalau hal tersebut dilakukan seperti membuang limbah sembarangan, itu akan mengancam kehidupan manusia itu sendiri. Selanjutnya, terjadi pencemaran udara. Nah, pencemaran udara dapat terjadi karena hasil dari asap-asap industri ya. Polusi-polusi yang tidak bagus tercipta dari asap-asap industri, baik asap mobil, asap motor, atau asap-asap pabrik yang membuat udara menjadi tidak bagus atau tidak baik. Nah, itu juga dapat mengancam kehidupan manusia itu sendiri. Nah, itu adalah beberapa contoh ya dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan manusia saat ini. Oke, selanjutnya. Nah, walaupun dari penjelasan kakak tadi ya, masyarakat dapat menguasai lingkungan alam yang berada di sekitar mereka dalam memenuhi kebutuhannya. Tetapi di sisi lain, pada tahap-tahap tertentu atau pada aspek-aspek tertentu, manusia melakukan aktivitas mereka masih mengandalkan keadaan alam. Jadi kegiatan-kegiatan manusia yang dilakukan mereka mengandalkan keadaan-keadaan alam. Contohnya apa? Dalam melakukan bercocok tanam ya atau bertani. Yang pastinya bertani atau bercocok tanam dilakukan ketika musim hujan. Nah, kenapa? Karena ketika bertani tidak pada musim hujan, ya, berarti suatu pertanian tidak akan berjalan dengan lancar karena tumbuhan tersebut pasti membutuhkan air. Nah, jadi setiap petani dalam bercocok tanam harus melihat kondisi alam terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, melaut saat cuaca cerah. Nah, yang pastinya ketika nelayan ingin menangkap ikan, pasti mereka pergi ke laut dalam keadaan cuaca yang cerah. Karena kalau cuaca yang sedang badai, hujan, dan sebagainya, itu akan mengancam kehidupan mereka. Selanjutnya, ada menghindari daerah rawan bencana. Nah, jadi manusia agar ingin hidup aman ya, mereka berarti harus menghindari daerah-daerah yang rawan bencana dari misalkan longsor, kemudian banjir dan lain sebagainya. Nah, ini adalah beberapa kegiatan yang dilakukan oleh manusia yang mengharapkan keadaan alam menjadi lebih baik. Oke, Sobat Desen, itulah beberapa penjelasan mengenai bagaimana masyarakat melakukan interaksi dengan lingkungan sekitar. Sobat Esen, itulah penjelasan mengenai interaksi manusia dengan lingkungan alam. Semoga Sobat Esen dapat memahaminya ya. Salam pintar.